Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM A01203327. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi komputer, fungsi sistem operasi komputer, jenis-jenis sistem operasi komputer, cara kerja sistem operasi komputer, dan contoh sistem operasi komputer. Baiklah, yang pertama, sistem operasi komputer. Apa itu sistem operasi komputer? Menurut Abbas Ali Pangera dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai operation system. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan komputer. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama operation system yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, aplikasi dan program, hardware, CPU atau kartu grafis, monitor, keyboard dan lain-lain, serta brainware, pengguna atau manusia. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer, konsol game, maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal karena operation system inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Kedua yaitu fungsi sistem operasi komputer. Fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operation system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Adapun fungsi sistem operasi lainnya yaitu sebagai pengatur hardware, menjalankan perintah dasar pada komputer, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis, untuk peran komputer yang lebih optimal. Ketiga yaitu jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operation System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan, karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Proses pemasukan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Adapun kelebihan dari sistem operasi DOS yaitu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, ukurannya kecil, memiliki kompatibilitas tinggi. Adapun kekurangannya yaitu belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Kedua yaitu sistem operasi Windows. Windows merupakan jenis operation system terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini, Windows menjadi operation system terbaik mengalahkan Linux dan operation system lainnya saat ini. Usai berhentinya proses pengembangan sistem operasi MS-DOS, Windows menjadi favorit pengguna karena tampilannya sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. Operation System Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Sebagai informasi, Operation System Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari MS-DOS
yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Adapun kelebihannya yaitu tampilan antarmuka user-friendly, lebih mudah dalam proses instalasi, aplikasi operasi sistem Windows melimpah. Kekurangannya yaitu tidak open source, berbayar, dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena serangan virus. 3. Sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusi kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna operasi sistem Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibanding operasi sistem Windows atau Mac operasi sistem yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Di ranah web hosting, sistem operasi Linux biasanya juga dimanfaatkan sebagai operasi sistem untuk komputer server. Adapun kelebihannya yaitu open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, cara install Linux terbilang susah. 4. Sistem operasi MacOS. MacOS atau singkatan dari Macintosh Operation System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. MacOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di atas kertas, pengguna operasi sistem yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Kelebihannya yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Kekurangannya yaitu harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis operasi sistem komputer generasi lawas yang banyak digunakan sehingga menjadi cikal bakal munculnya operasi sistem masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulan dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa Anda coba. Namun, dari segala penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihannya yaitu tidak mudah terkena virus, gratis, dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya yaitu tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Itulah jenis-jenis sistem operasi komputer yang perlu kita ketahui. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa terdapat beragam opsi sistem operasi komputer yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan sehari-hari. Bagi pengguna yang masih awam soal teknologi, sistem operasi Windows menjadi rekomendasi terbaik yang bisa Anda coba. Sementara untuk para penghobi komputer, Linux sepertinya sudah tidak bisa ditawar lagi karena memiliki fleksibilitas tinggi dari segi konfigurasi. Terlepas dari itu, satu lagi sistem operasi yang patut dipertimbangkan adalah Mac Operation System, sebuah sistem operasi eksklusif buatan Apple. Ini mengandung tampilan yang lebih clean dan simple sehingga cocok digunakan oleh berbagai kelompok usia. Keempat, yaitu cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yaitu melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Kedua, sistem operasi komputer
hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Yang kelima yaitu contoh sistem operasi komputer. Contoh sistem operasi dalam komputer adalah Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Sistem operasi ini masih mengalami pengembangan fitur dan lain sebagainya. Contohnya Windows 10, Windows Vista, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada sistem operasi Linux dan macOS yang digunakan masyarakat walau tidak sebanyak Windows. Tentunya sistem operasi ini akan terus mengalami pengembangan atau peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.